selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Salam jumpa lagi dalam suasana sukacita pada hari ini. Mari saudara-saudara kita luangkan waktu untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Karena itulah yang layak dan pantas untuk kita buat sebagai pertanda bahwa saudara dan saya sungguh tahu bersyukur terhadap kebaikan Tuhan. Dan karena itu hari ini mari kita luangkan waktu kita sebelum membaca firman Tuhan, merenungkannya. Dan sebelum itu mari kita minta topangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang selalu kami muliakan dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Pagi ini kembali kami mengangkat segala pujian syukur kami. Oleh karena perkenan-Mu kami tetap boleh menikmati hari-hari baru-Mu. Ajarlah kami untuk selalu memakai segala waktu kesempatan yang Tuhan buat ini untuk kemuliaan nama-Mu dan juga untuk kebesaran nama Tuhan dalam melayani sesama kami. Tuhan, dengarlah doa kami ini, layakkan kami untuk membaca merenungkan firman-Mu, bahkan memberlakukannya. Ini doa kami, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perikop pembacaan kita pada hari ini, Kamis tanggal 17 September 2020, diambil dari kitab Perjanjian Lama 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 18. Ini merupakan pembacaan kelanjutan dari kemarin. 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 18. Demikian sabda firman-Nya. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah laut air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan ke tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi yang memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dengan angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya lah pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi sebelah sini dan ke sebelah sana. Makanya menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki dan orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah, suruh pergi. Tapi ketika mereka mendesak-desak dia
sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang yang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu jangan pergi? Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca serta mau merenungkan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada kita pada hari ini adalah tongkat pelayanan. Sekali lagi, tema kita itu adalah tongkat pelayanan. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, cerita tentang Elia dan Elisa ini memang sungguh menggugah hati kita semua. Mengapa tidak? Karena ini menceritakan tentang sebuah keakraban yang tercipta antara Tuhan dan muridnya, antara guru dan muridnya. Bagaimana kedekatan ini menggambarkan tentang sebuah regenerasi yang berlanjut dengan baik. Apa yang diceritakan dalam bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang sebuah perjalanan sebelum Elisa ditinggal oleh Elia naik ke sorga. Tentu saudara-saudara, cerita ini menggambarkan kepada kita bahwa semua suasana yang berbeda pada zaman Elia dan zaman Elisa itu sangat berbeda. Dan semua kondisi itu sungguh-sungguh memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana sebenarnya kita seharusnya mempersiapkan sebuah kondisi itu supaya apa yang telah kita tabur itu menjadi sesuatu yang terus membuahkan hasil yang baik. Dan ini yang diharapkan oleh Elia terhadap Elisa. Ia tahu bahwa Elisa ini yang akan menggantikan dia setelah pelayanannya berakhir. Dan ia tahu bahwa pergumulan itu sungguh berat. Karena itu apa yang dinyatakan oleh Elia kepada Elisa dalam rangka untuk memperlengkapi Elisa ini. Elia bertanya kepadanya, apa yang kau inginkan? Saudara-saudara tahu apa yang diminta oleh Elisa ini sungguh luar biasa. Ia meminta sebuah hal yang tidak mungkin. Setengah dari roh itu semua dari Elisa itu ada di dalam hidupnya. Karena ia tahu bahwa dengan kekuatan roh Allah yang tinggal di dalam diri Elia itu, ketika itu diberikan kepadanya, maka kuasa itu juga yang akan dia pakai untuk melanjutkan tugas-tugas yang begitu besar dalam membawa kabar sukacita kepada umat Israel itu sendiri. Permintaan Elisa ini sungguh-sungguh saudara-saudara bagian yang paling sulit. Karena dia meminta 2 bagian dari kuasa Allah itu. Dan ini kata Elisa susah. Tetapi ketika engkau melihat ketika aku naik ke surga, maka bagian itu akan menjadi milikmu. Tentu saudara-saudara, apa yang menjadi sebuah sorotan bagi kita di sini adalah bagaimana kehendak Allah itu dinyatakan kepada seorang yang benar-benar dipahami oleh Elia adalah sosok yang benar-benar mampu untuk menjadi seorang penerus dari sebuah tongkat pelayanan itu sendiri. Dan karena itu Elia meninggalkan beberapa hal supaya itu menjadi semangat bagi Elisa untuk melanjutkan sebuah perjuangannya yang dipenuhi oleh kuasa Allah itu. Tentu kita paham mengapa Elisa itu sungguh meminta dengan sangat kepada Elia. Karena ia tahu saudara-saudara bahwa menjadi seorang pemimpin yang baik itu tidak sekedar dibutuhkan kemampuan, kehebatan kita, kekuatan kita, tapi itu juga dibutuhkan sebuah penyertaan Tuhan, kuasa Allah yang sungguh luar biasa, yang telah ia lihat dan ia telah rasakan bersama dengan tuannya, bersama dengan gurunya adalah Elia yang luar biasa. Karena itu, tongkat pelayanan ini diberikan Tuhan kepada Elisa
tidak lain untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa sebagai seorang yang benar-benar ingin mendapatkan sebuah kemurahan Allah, maka syarat utama yang harus melekat pada diri kita itu adalah penyerahan diri secara penuh kepada Tuhan, dan juga sebuah ikatan kehormatan kita, bahkan sebuah tindakan-tindakan ketaatan kesetiaan kita kepada seorang yang dinamakan guru kita sendiri. Tentu Elisa sangat mudah, tapi bukan itu persoalannya. Tapi yang menjadi persoalannya dalam sebuah pelayanan yang dititipkan kepadanya, yang diberikan kepadanya sebagai pelanjut dari pelayanan itu, inilah yang perlu kita pahami, bahwa muda maupun tua, kita semua tetap dipakai Tuhan untuk menjadi sosok pemberita itu. Dan biarlah kita semua paham bahwa ketika Tuhan telah menyelamatkan kita, Ia juga meminta kepada saudara dan saya untuk terus menyuarakan tentang kebaikan, kemurahan Allah yang dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya di dalam keseharianmu. Selamat memuji Tuhan, melanjutkan aktivitas kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 3. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah hadir bersama dengan kami dan memperdengarkan suara kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mampu untuk mewujudkan sebuah kerinduan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu pelayanan ke depan itu sungguh banyak yang perlu kami jangkau. Dan karena itu diperlukan pribadi-pribadi, sosok-sosok yang mau menjadi pelayan-pelayan di tengah-tengah suasana ini. Sebagaimana Elia dan Elisa yang telah mewujudkan sebuah tongkat pelayanan yang berkelanjutan itu, kami juga berharap Tuhan semua apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan kepada Kristus Yesus Tuhan kami itu juga mampu kami hayati dengan baik, dan kami mampu memberlakukan di dalam hidup kami seluruh kerinduan Tuhan. Tuhan, karena itulah berkati kami, limpahkan kami hikmat kebijaksanaan, dan berikan kami kekuatan kesehatan daripada-Mu. Seluruh hidup kami, keluarga kami, rencana-rencana kami,
Ke depan semuanya kami pertaruhkan kepadamu. Berkati kami semua, baik yang masih aktif, yang sudah purna bakti, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan anak cucu kami, orang tua, saudara-saudara kami yang jauh dekat, Tuhan juga terus memelihara kami. Ini doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasmu saudara-saudara.